Dari beberapa alternatif yang bisa dipergunakan dalam uji lanjut setelah ANAFA, nanti ada yang disebut dengan interval kepercayaan rata-rata yang akan kita bandingkan, atau juga ada yang menyebutnya sebagai Duncan's Multiple Range Test yang akan dijadikan sebagai pilihan untuk teman-teman sebagai alat untuk membuktikan atau menentukan perlakuan mana yang sekiranya memberikan efek atau pengaruh yang berbeda. Bagaimana caranya? Nanti kita lihat. Jadi prinsip dasar yang harus dipegang adalah kalau kita memiliki dua buah rata-rata dan kita akan menyimpulkan bahwa kedua rata-rata itu berbeda nyata atau signifikan secara statistis apabila indikasi yang ditujukan itu adalah taksiran interval yang dimiliki oleh kedua rata-rata tadi tidak akan tumpang tindih, tidak ada overlapping atau kedua nilai itu akan saling lepas atau akan dalam rentang yang berbeda. Nah, jadi untuk pendekatan ini, nah ini nanti bisa kita pergunakan untuk menguji hasil daripada apa yang sudah kita analisis di tabel ANAFA ini, dan kita akan lihat berdasarkan perbandingan interval rata-ratanya, mana rata-rata yang akan memberikan hasil berbeda. Konsep ini sama juga dengan yang digagas oleh Duncan atau yang disebut dengan Duncan's Multiple Range Test. Jadi pada prinsipnya nanti kita akan membandingkan rata-rata yang kita peroleh dari perlakuan hasil daripada penelitian yang dilakukan. Nah, ingat bahwa rata-rata yang kita peroleh ini merupakan penaksir atau estimator untuk parameter dari nilai rata-rata sesungguhnya yang ada di populasi. Nah, bagaimana prinsipnya? Nah, jadi kalau parameter populasi itu biasanya kita simbolkan dengan mu i, maka dia akan ditaksir oleh y bar i yang ada dari hasil penelitian tadi. Mari kita lihat ya bahwa rumus taksiran interval ini yang paling secara umum ini yang bisa kita tunjukkan di bagian atau paparan ini. Maka ini taksiran intervalnya ada di y bar i dikurangi t dikurangi setengah alfa dengan derajat bebas nu dikalikan dengan akar dari e dibagi ni lebih kecil dari mu i lebih kecil dari y bar i plus t1 min setengah alfa dengan derajat bebas nu dikalikan dengan akar e kali ni. Teman-teman tidak usah terhipnotis oleh panjangnya rumus, karena pada dasarnya perhatikan sisi kiri, sisi kanan hampir sama, hanya bedanya ini plus, ini minus. Sedangkan apa yang dijadikan faktor untuk menghitungnya sama, ya. Ada T1 min setengah alfa dengan derajat bebas nu dikalikan dengan akar E bagi NI, sama sebelah kanan juga. Ya. Ini penjelasannya, ada Y bar I, ini adalah rata-rata dari efek perlakuan ke I, kemudian T1 min setengah alfa, dengan derajat bebas nu ini kita peroleh dari tabel T-student. Jadi pada taraf signifikan alfa yang kita pilih dengan derajat kebebasan sebesar nu, nanti teman-teman akan akan mendapatkan nilai kritis dari tabel T-student ini. Nah, derajat bebas nu ini teman-teman akan ambil dari atau sama dengan derajat kebebasan dari jumlah kuadrat kekeliruan atau dari kuadrat tengah kekeliruan, sama saja. Dari mana? Dari tabel ANAFA. Kalau di sini ini yang 16 ini. Nah, MUI itu apa? MUI ini adalah nilai parameter rata-rata dari perlakuan ke I yang sesungguhnya yang ada di populasi. Nah, sekarang teman-teman, ini adalah kita tentukan terlebih dahulu nilai T1 min setengah alfa dengan derajat kebebasan nu. Dari mana kita perolehnya? Dari tabel distribusi T-student. Dengan alfa misalnya 5%, kemudian nu-nya adalah 16 yang ada di tabel ini. T1 min 0,025 dengan derajat 16 atau pada akhirnya akan dapatkan T 0,975 dengan derajat bebasnya adalah 16, maka akan diperoleh nilai sebesar atau titik kritis sebesar 2,120. Nah, nilai 2,120 ini nanti kita akan pergunakan di dalam menaksir interval rata-rata ini. Kemudian untuk nilai akar E dibagi NI, nah maka teman-teman akan memperoleh dari, ini adalah E tadi seperti yang disebutkan, ini adalah kuadrat tengah dari kekeliruan di tabel ANAFA, berarti 169,16, berarti ini adalah 169,15. Kemudian NI, jadi kalau ini perlakuan pertama, NI-nya pun sama NI yang pertama. Namun di soal ini karena sama-sama semuanya 5, jadi nilainya untuk akar E dibagi NI untuk setiap perlakuan pasti sama, karena jumlah NI-nya sama. Ya, kalau kita hitungkan untuk yang pertama ini adalah 169,15 dibagi 5. Ini sama dengan akar 33,83 atau sama dengan 5,8163562448. Kalau kita sederhanakan dalam 4 digit, ini adalah 5,8164. Maka nanti teman-teman akan peroleh ya nilai T1 min setengah alfa derajat kebebasan nu kali akar E bagi NI, ini sama dengan 2,120
kali dengan 5,8164, maka diperoleh sebesar 12,330768. Atau kalau kita sederhanakan di dalam 2 digit menjadi 12,33. Diperhatikan dua nilai ini yang akan kita nanti pergunakan. Maka sekarang untuk perhitungan taksiran intervalnya adalah berarti kita punya Y bar I. Tadi ada 4 perlakuan. Jadi perlakuan pertama rata-ratanya 83,20. Berarti dengan rumus ini kita akan hitung ini 83,20. Kemudian min 12,33, yang kanannya 83,20 plus 12,33. Kalau kita hitung, berarti ini antara 70,87 sampai dengan 95,53. Atau kita tuliskan, batas bawahnya adalah 70,87, batas atas adalah 95,53. Kemudian untuk yang kedua, ini rata-rata 75,00. Dengan rumus yang sama, 75,00, nanti minus 12,33, kemudian yang kanannya 75,00 plus 12,33. Diperoleh untuk yang batas bawahnya 62,67, kemudian untuk yang atasnya 87,33. Untuk yang ketiga, juga sama, dengan rata-rata 48,20, kita akan kurangkan dengan 12,33 untuk mencari batas bawah, dan tambahkan dengan 12,33 untuk batas atas, sehingga masing-masing diperoleh 35,87 dan 60,53. Yang keempat, atau perlakuan keempat, yaitu malam, ini nilainya adalah 65,80. Kalau kita hitung dengan cara tadi, untuk batas bawah dikurangi 12,33, untuk batas atas ditambah 12,33, maka diperoleh hasil 53,47 untuk batas bawah, dan 78,13 untuk batas atas. Nah, teman-teman, sekali lagi, jangan salah, karena ini memiliki jumlah sampel yang sama, semuanya 5. Jadi, untuk nilai perkalian antara nilai tabel dari T-student dengan keliruan bakunya sama semua 12,33. Tapi dalam kondisi nanti jumlah sampelnya atau jumlah pengamatan yang berbeda, hati-hati nanti harus dihitung satu persatu. Setelah ini, bagaimana teman-teman akan menganalisisnya? Nah, kita perhatikan kalau kita punya ini adalah rentang ataupun garis bilangan dari 0 sampai 100, ini kira-kira adalah rata-rata atau taksiran interval untuk rata-rata efek untuk yang kelas pagi, yaitu antara 70,87 sampai 95,53. Ini adalah interval taksiran untuk yang proses pembelajaran siang. Efeknya akan berada antara 62,67 sampai 87,33. Yang ketiga, ini adalah taksiran interval untuk proses pembelajaran sore. Ada di antara 35,87 sampai 60,53. Dan yang terakhir, ini yang untuk taksiran interval proses pembelajaran di malam hari untuk rata-rata pengaruhnya, yaitu berada 53,47 dengan 78,13. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, secara grafis teman-teman akan lebih bisa menangkap perbedaannya di mana. Ingat tadi prinsip awal bahwa rata-rata yang berbeda itu tidak overlapping atau tidak tumbang tindih intervalnya. Maka dengan demikian dapat kita simpulkan, satu ya, bahwa untuk rata-rata pengaruh pagi ini berbeda nyata dengan untuk pengaruh di sore hari. Tetapi tidak berbeda nyata dengan untuk siang dan malam. Karena apa? Karena dengan sore hari tidak ada overlappingnya, nilai taksirannya. Sedangkan untuk dengan siang dan malam, untuk efek pagi ini ada overlapping atau ada tumpang tindihnya. Demikian juga siang dengan sore itu berbeda nyata. Karena apa? Karena tidak ada tumpang tindih nilai taksirannya. Sedangkan untuk malam dan sore ini ada tumpang tindihnya. Berarti dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan nyata antara sore dan malam. Demikian juga antara malam dengan siang efeknya tidak berbeda nyata. Karena ini juga ada overlapping dengan nilai yang siang. Nah, kira-kira demikian. Nah, apakah teman-teman lebih nyaman dengan melihat grafis ini? Ya, kalau dengan lebih nyaman dengan melihat grafis ini, uji interval taksiran rata-rata atau dan multiple range ini dapat teman-teman pertimbangkan ketika harus melakukan uji lanjut setelah ANAPA. Nah, sekali lagi sebagai penutup, jadi kesimpulan akhirnya adalah efek perlakuan pagi dan siang berbeda nyata dengan efek perlakuan sore. Kemudian, efek perlakuan sore tidak berbeda nyata dengan efek perlakuan malam. Kemudian efek perlakuan pagi, siang, dan malam, ketiganya tidak berbeda nyata.